Saudaraku yang dikasihi Tuhan, pada zaman sekarang tidak jarang orang merasa apa yang sedang dia kerjakan seolah-olah tidak punya prospek untuk memberikan hasil yang baik. Tapi benarkah demikian? Bagaimana mestinya kita bersikap? Di dalam Alkitab kita diajarkan Lukas 16 ayat yang ke-10. Barang siapa setia dalam perkara-perkara kecil, ia setia juga dalam perkara-perkara yang besar. Dan barang siapa tidak benar dalam perkara-perkara kecil, ia tidak benar juga dalam perkara-perkara yang besar. Ayat ini sering kita sederhanakan dengan kalimat, kalau kita setia pada perkara kecil, Tuhan akan berikan perkara yang lebih besar. Kata setia dalam perkara kecil itu sama maknanya dengan tekun, melakukan apapun yang Tuhan percayakan kepada kita. Pedagang kaki lima ataupun pedagang asongan mungkin merasa hanya begini-begini saja setiap hari. Tapi saudaraku, seakan-akan dia tidak punya pilihan. Lalu dia mengerjakannya dan mengerjakannya dan mengerjakannya, sehingga tidak sedikit kita mendengar konglomerat yang sukses itu, orang-orang yang berhasil itu memulai segala sesuatu dari hal yang sangat kecil. Ketekunan pula yang membuat kita akhirnya bisa naik ke level yang berikutnya. Ketekunan pula yang membuat kita mengalami perubahan di dalam kehidupan. Sebuah kisah yang dicatat di Alkitab yaitu tentang Ruth dan Naomi yang kembali ke Yerusalem, kembali ke Bethlehem. Dan di sana mereka tidak punya apa-apa. Lalu di dalam Rut pasal yang kedua ayat yang kedua, Rut berkata kepada Naomi, biarkanlah aku pergi ke ladang memungut bulir-bulir jelai di belakang orang yang murah hati kepadaku. Dan sahut Naomi kepadanya, pergilah anakku, memungut bulir-bulir jelai sisa-sisa orang. Ini enggak lebih baik daripada seorang pemulung memungut bulir-bulir jelai saja. Tentu saja kita melihat ini sebuah pekerjaan yang sangat remeh. Mungkin kita akan bertanya, kapan ngumpulnya? Kapan bisa banyak dan cukup untuk makan? Tetapi Tuhan itu punya 1001 macam cara. Ternyata memungut jelai itu bukan semata-mata cara akhir yang Tuhan pakai untuk menolong kehidupan Rut dan Naomi. Lewat memungut jelai, Tuhan mempertemukan Rut dengan Boaz. Dan saat itulah nasibnya berubah, hidupnya berubah. Apa artinya saudaraku? Ketekunan membuka jalan untuk kita di bawah Tuhan kepada level berikutnya. Ketekunan membuka jalan supaya kita dibawa Tuhan kepada level berikutnya. Mari saudaraku, jangan anggap remeh apapun yang saat ini Tuhan percayakan kepada saudara. Lalu yang kedua, ditulis pula dalam Yosua 23 ayat yang ke-10. Satu orang saja daripada kamu dapat mengejar 1000 orang. Sebab Tuhan Allahmu dialah yang berperang bagi kamu seperti yang dijanjikannya kepadamu. Maka demi nyawamu bertekunlah mengasihi Tuhan Allahmu. Saudara mau meraih kemenangan besar? Satu orang dapat mengejar 1000 orang. Ini adalah sebuah kemenangan besar. Dan itu adalah hasil daripada ketekunan. Rut mengajarkan kita, ketekunan membuka pintu untuk dibawa Tuhan naik ke level berikutnya. Yosua mengajarkan kepada kita, ketekunan adalah kunci meraih kemenangan besar. Yang ketiga saudaraku, mari kita saksikan bagaimana Yakobus melihat kehidupan Ayub dalam Yakobus 5 ayat yang ke-11. Sesungguhnya kami menyebut mereka berbahagia, yaitu mereka yang telah bertekun
Kamu telah mendengar tentang ketekunan Ayub dan kamu telah tahu apa yang pada akhirnya disediakan Tuhan baginya. Karena Tuhan Maha Penyayang dan penuh belas kasihan. Saudara tentu ingat kisah ini dalam Ayub pasal yang kedua, ayat yang ke-9, ketika istri Ayub marah kepada Ayub dan berkata, masih bertekunkah engkau dalam kesalehanmu, kutukilah Allahmu dan matilah. Tapi Ayub dalam hal itu pun tidak berbuat dosa. Dia tetap bertekun kepada Tuhan. Apa yang dia peroleh, Tuhan mengangkatnya. Segala yang ada padanya tadinya habis, sekarang 2 kali lipat Tuhan berikan kepadanya. Maka benarlah Yakobus menuliskannya bahwa ketekunan akan membawa kepada kebahagiaan. Ketekunan membawa kita kepada kebahagiaan, karena di sana Tuhan bekerja. Jangan remehkan hal yang kecil yang saudara kerjakan sekarang, sebab lewat itu Tuhan mau memberkati saudara. Dia mau mengangkat saudara lebih tinggi lagi. Dia mau memberikan kepada saudara kemenangan yang besar. Dan dia mau membuat hidup saudara berbahagia. Mari kerjakan dengan sungguh-sungguh pekerjaan, usaha, pelayanan, bisnis, dagang yang sedang Tuhan percayakan. Sekecil apapun itu, lakukan dengan tekun. Maka kau akan melihat hasil yang berbeda. Tuhan memberkati.